Dok, kok setiap punya pasangan, aku dapetnya yang toksik terus ya? Jangan-jangan memang ada faktor trauma masa kanak yang belum selesai. Ada loh, kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang pendekatannya dengan halus banget, dengan manipulasi, dengan perhatian, kasih sayang, bisa dilakukan oleh orang terdekat bahkan. Untuk pencegahan memang harus luangin waktu sama anak, membuat anak merasa punya tempat cerita. Ayah-ayah harus hadir ya di dunia kehidupan anak, jangan Gitu cuma ya. ibunya aja ya. Mungkin orang tuanya bingung ya mulai dari mana gitu. Ada guides nggak sih sebenarnya yang bisa dipelajari orang tua? Mungkin tipsnya adalah orang tua belajar dulu ngenalin emosi dirinya. Oh wow. Gitu ya. Gimana mau Gitu ngajarin ya. kalau dia juga nggak Bener tahu juga ya. Nggak bisa anaknya suruh, ya udah kamu aja gitu, mama mah udah rusak gitu, nggak bisa ya. Belakangan ini kita sering banget ya Lovely People ya mendengar cerita tentang orang-orang yang terjebak di pilihan hidup yang melelahkan. Yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya ternyata anak-anak loh yang menghadapi ancaman-ancaman yang sering tidak terlihat oleh orang tuanya karena adanya ancaman emosional yang kini lebih banyak dikenal dengan istilah child grooming. Saat ini sudah hadir ya, ada Dr. Zulfia Oktanida Syarif SPKJ. Apa kabar Dr. Vivi? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar Dokter Esa? Baik. Kalau nyapa Dr. Vivi, annyeonghaseyo dong. Annyeonghaseyo. Kalau Dr. Vivi ini sering banget ketemunya di konser-konser Korea terutama yang berhubungan sama BTS ya. Yes. Dok, kali ini kita nggak ngomongin Korea dulu ya, ngomongin Dok? Korea dulu ya? Nggak apa-apa ya, Dok? Ngomongnya yang lebih berat ya? Lebih berat nih kali ini nih. Soalnya ini berkaitan dengan trauma gitu ya. Apalagi saya sebagai orang tua punya anak, nggak mau dong ya mengalami permasalahan anak mengalami trauma gitu. Iya. Karena bagaimanapun juga kita pengennya mereka tumbuh baik gitu ke depannya gitu ya. Tapi memang sebenarnya ada tadi istilah yang saya sebut tadi Dr. Vivi, seperti orang yang terjebak di pola hidup yang berulang tanpa sadar. Nah itu tuh sebenarnya kenapa bisa begitu sih? Dan apakah ini memang dampak dari pola asuh kita waktu kecil atau bagaimana? Iya, sebetulnya banyak loh orang yang nggak sadar, dia mengulang pola yang sama, yang sebetulnya familiar dengan pola yang dia miliki waktu kecil. Itu benar berarti ya? Benar. Dari keluarga berarti semuanya? Iya, makanya suka banyak yang bilang gini, dok kok setiap punya pasangan, aku dapetnya yang toksik terus ya, misalnya gitu ya. Terus kemudian, kok setiap kali aku berelasi, kenapa aku dapetnya atau aku diperlakukan seperti ini terus? Nah kalau ada pola berulang, kita perlu evaluasi, jangan-jangan memang ada faktor trauma masa kanak yang belum selesai, terbawa sampai dewasa. Dari kita kecil, lahir, tumbuh kembang, kita dibesarkan seperti apa, sama orang tua kita, lingkungan, sekolah, kemudian juga beranjak remaja, kita tuh membentuk suatu template lah gitu. Template dalam kita berelasi, berkomunikasi, mengelola emosi. Jadi memang banyak kaitan sama masa lalu. Gitu ya, berarti urusan parenting ini itu ternyata nggak hanya sekedar ya menjaga anak tumbuh kembangnya baik gitu ya, tapi ternyata psikologi mereka juga sangat-sangat terbentuk dari di masa itu. Iya, betul. Bagaimana orang tua itu menerapkan pola parenting ke anak, itu ngaruh banget buat si anak sampai dia dewasa. Jadi kita sebagai parents harus hati-hati banget nih. Dari kata-kata kita, bagaimana kita spend waktu sama anak. Oh ya, itu juga? Itu juga, semua terekam dalam memori anak. Yang ada nggak sih batasan harusnya sih seperti ini gitu? Untuk di parenting kan luas sekali soalnya ya. Iya, memang sih nggak ada satu satu patokan khusus ya. Pola parenting yang paling ideal gitu, dan nggak pernah ada yang namanya perfect parents ya. Itu juga nggak baik ya kalau kita terlalu terpaku dengan harus jadi orang tua yang perfect, karena nggak akan pernah bisa kan, nggak mungkin. Jadi intinya sih adalah memang parenting yang bisa mengedepankan kedekatan emosional sama anak. Kita tuh seringkali fokusnya adalah akademis misalnya, ya kan, prestasi akademis, kemudian mungkin tumbuh kembang fisik, tapi lupa nih sama kedekatan emosional. Nah itu
bisa jadi membuat anak tuh juga punya template tertentu tadi yang dibawa sampai dewasa gitu. Dia jadi susah bercerita, susah ekspresiin emosi. Nanti saat dewasa dia jadi tipe pasangan yang silent treatment misalnya. Karena nggak terbiasa ekspresiin emosinya, nggak pernah diajarin sama orang tuanya, misalnya gitu contohnya. Oke, jadi pola parent yang ajarkan ke anak atau contohkan ke anak sehari-hari ternyata pengaruh juga nanti misalnya ketika dia dewasa punya pasangan bisa jadi begitu gitu. Padahal Iya. mungkin dia sadar nih, aware, saya seharusnya nggak boleh nih kayak gitu, tapi tetap bisa kebawa. Terbawa karena Apa anak itu sadar nggak? Itu unconscious, itu tidak Unconscious. sadar ya? Nggak sadar. Oke. Uh-uh. Tapi ini termasuk bisa disebut trauma nggak sih, Dok? Bisa disebut trauma. Jadi gini, trauma itu bukan peristiwanya, tapi bagaimana seseorang mengalami peristiwa itu. Contohnya gini, misalnya seorang anak, dia tumbuh kembang dengan orang tua yang sering berantem misalnya. Mungkin anaknya ada 3 orang, bisa jadi yang mengalami trauma anak yang satu aja nih. Karena pengalaman dia melihat orang tuanya berantem itu dia hayati sebagai sesuatu yang menyakitkan, yang mengerikan, menakutkan. Sehingga sampai dia dewasa misalnya dia jadi trust issue, dia jadi takut menikah misalnya. Tapi mungkin pengalaman anak yang lain dia ya udah cuek aja. Belum tentu sama. Memang sih kayak peristiwa misalnya ya, bencana atau musibah atau kekerasan atau pelecehan misalnya. Itu kan suatu peristiwa yang besar gitu, berat gitu. Dan itu memang sangat berisiko memunculkan trauma. Tapi hal-hal kecil seperti pengabaian atau kata-kata yang merendahkan, mendevaluasi anak, membuat anak tuh merasa kecil, merasa rendah diri, merasa bodoh. Nah itu juga bisa jadi trauma sampai dewasa. Dan akhirnya membentuk pribadi anak yang seperti apa gitu ya. Dan itu bisa disembuhkan nggak sih? Nah itu prosesnya akan panjang ya. Ketika dia dewasa dia perlu ada proses awareness dulu, sadar nih kenapa aku seperti ini ya. Nah terus kemudian dia mulai mungkin berkonsultasi dengan profesional sama psikolog, psikiater. Baru tuh yang tadinya unconscious jadi conscious. Yang nggak disadari jadi disadari, oh iya juga ya. Ternyata aku seperti ini meniru pola aku dulu sama orang tuaku ya gitu. Tapi itu nggak bisa kayak serta-merta langsung sadar. Iya pastilah ya. Butuh proses, karena kan kadang kita suka ada denial juga ya. Iya. Masa sih saya gitu? Kayak enggak deh gitu ya. Nah itu yang akan menghambat orang untuk bisa pulih sebenarnya. Kalau dia denial sama dirinya sendiri. Dokter Vivi kan psikiatris nih ya, berarti kan orang datang sudah ada dengan keluhan gitu ya. Iya. Nah masalahnya orang nggak semua orang menyadari dia punya keluhan itu kan, iya, gitu ya. Betul. Jadi caranya adalah misalnya dia datang pasti digali dulu nih, dulu ada apa. Itu setiap masalah sosial kan seperti itu. Ya sebetulnya kan kita memang perlu menggali secara komprehensif ya. Setiap kali ada seseorang datang dengan keluhan, misalnya dari mulai dia susah tidur. Sesimpel susah tidur? Sesimpel susah tidur. Ada kecemasan. Atau misalnya nih, dia mengalami keluhan nyeri dada atau asam lambung berulang. Udah ke berbagai dokter spesialisasi lain, tidak membaik, terus dirujuk nih, dikonsulkan gitu ke psikiater. Itu juga menggalinya panjang kan, karena dia merasanya kan keluhannya di fisik nih gitu. Ternyata dia punya kecemasan yang mungkin sumbernya kalau digali lagi lebih banyak kaitan juga dengan trauma masa lalu dia. Wow, dan bisa aja tuh trauma masa lalu yang dia nggak even inget nih. Nggak even inget, nggak even sadar. Ternyata itu pengaruh besar. Mm-mm. Lalu kalau misalnya nih nggak pernah ngerasa baik-baik aja nih selama ini gitu ya. Apa sih tanda-tandanya nih? Apakah ada selain tadi ya, kan tadi udah jelasnya ada kelainan fisik gitu, keluhan ada fisik. keluhan fisik yang muncul. Ada nggak sih tandanya misalnya, iya saya sebenarnya agak pemalu nih, atau saya kalau jalan sendirian saya ngerasa kayak nggak nyaman, misalnya sesimpel-simpel itu tuh ada bisa dikaitkan nggak ke trauma masa lalu? Bisa jadi kalau misalnya dia merasa insecure sama dirinya, nggak percaya diri, atau dia cenderung menarik diri dari orang lain dalam bersosialisasi, atau mungkin orang yang tadi punya pola yang berulang ya, saat dia mau punya pasangan misalnya gitu, atau sering gagal dalam percintaan misalnya gitu, atau memang ada perubahan emosi, perilaku, itu sebenarnya warning signs ya untuk kita mulai memunculkan kesadaran diri.
Oh, dari situ aja berarti lovely Mm-mm. people itu udah bisa kita lihat ya. Mm-mm. Ini pada saat proses healingnya, Mm-mm. itu yang dilakukan apa sih gitu? Pada saat proses healing sebetulnya satu penyadaran tadi, hal Heeh, yang tidak disadari penyadaran. menjadi sadar. Heeh. Karena ketika aware, sadar itu udah jadi tahap yang sangat penting di dalam proses healing itu, Berarti ini dalam tahap konsultasi. dalam tahap konsultasi. Oke. Nah, terus kemudian berusaha untuk memberi makna baru terhadap kejadian yang pernah dialami. Gitu. Iya, Jadi karena kayak istilahnya inception ya? Iya nggak sih? benar-benar Dimasukin kan? dimasukkan ya. Tapi ini kan dia sendiri ya Diri yang sendiri tapi. yang memberi makna baru. Karena misalnya gini, dia menyadari, oh aku kayak gini nih karena pola asuh orang tuaku. Banyak orang yang mungkin jadi benci sama orang tua misalnya, jadi berkonflik. Nah, kita ingin dia berproses untuk bisa tadi ya berdamai dengan keadaan itu. Masalah dia memaafkan atau tidak itu pilihan individu, tapi dia jadi punya makna baru. Oh, ternyata dulu orang tuaku misalnya mengabaikan karena memang kehidupan mereka susah, mereka harus kerja pagi pulang malam, ekonomi sulit misalnya. Jadi mereka mengabaikan aku bukan karena tidak cinta atau tidak sayang, tapi karena situasi. Jadi memberi makna baru terhadap kejadian itu. Oke, tapi berarti nggak harus ada si penyebab traumanya ini kan? Nggak harus sih. Nggak harus. Nggak harus. Akan lebih baik nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kan banyak yang suka merasa, dok apa aku perlu ketemu sama orang tua aku ngomong misalnya. Atau sama orang yang pernah menyakiti aku perlu ketemu nggak sih gitu. Konfrontasi, nggak perlu sebetulnya. Nggak perlu ya? Karena prosesnya di diri sendiri. Gitu. Bahkan untuk orang yang sudah nggak ada, itu kan juga masih bisa ada dampaknya tuh. Nah kan kalau misalnya harus ketemu, ya orangnya udah nggak ada misalnya gimana nih gitu kan. Jadi nggak masalah, nggak harus bertemu, nggak harus tatap muka, tapi berproses di dalam diri sendiri untuk berdamai dengan kenyataan bahwa dalam hidupku aku pernah mengalami kejadian itu, it's painful, tapi aku sekarang sudah berada dalam kondisi yang berbeda. Oke. Gitu. Saya tuh penasaran sih dok. Berarti dokter Vivi ini terapinya gimana dok? Apa ada langkah-langkahnya gimana nih? Apa ngobrol gini? Atau ada mungkin pendekatan medis? Atau gimana dok? Kan kalau psikiater itu pendekatannya ada psikoterapi, seperti sama kayak psikolog juga ya. Jadi berbincang-bincang, cuma memang ada tekniknya, ada beberapa jenisnya. Dan farmakoterapi, obat. Misalnya dia datang dengan kondisi depresi atau anxiety yang memang perlu kita atasi dengan obat. Diresepkan obat, tapi nggak hanya dengan obat, kita juga perlu psikoterapi tadi yang untuk memulihkan ya hal-hal yang mungkin jadi sumber traumanya. Jadi prosesnya itu kalau misalnya nih psikoterapinya kita sebut namanya psikoterapi psikodinamik. Itu kita akan mencoba menggali masa lalu dia, trauma masa kanak, nanti mencari tuh benang merahnya. Jadi kadang-kadang pasien nggak bisa lihat sendiri. Nggak tahu ya, yang ngelihat dari kacamata. Betul. Psikiater. Iya. Atau kalau misalnya kita pakai pendekatannya psikoterapi jenis lain, ada namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi kita akan mengubah cognitive errornya. Misalnya setiap kali dia dikritik orang, misalnya nih dia posting terus ada netizen komentar gitu ya, dia langsung, ih aku jelek banget ya, nggak ada yang sayang sama aku nggak layak hidup. Nah itu kan cognitive error. Padahal mungkin ada yang komentar, ih gemukan ya misalnya. Cuma sambil lalu gitu. Sambil lalu. Tapi dia memaknai itu sebagai suatu kalimat yang membuat dia jadi merasa nggak berharga, merasa dia buruk. Dan itu yang bikin jadi murung, terus depresi. Nah jadi cognitive error itu yang kita ubah. Kita ajak berpikir yang alternatif. Gitu. Mungkin nggak sih bahwa kata-kata itu ya udah dia iseng aja ngomong kayak gitu. Atau kata-kata orang tersebut kan tidak berarti diri Anda memang begitu, gitu kan. Jadi mengajak dia untuk mengubah pola berpikirnya. Mindsetnya nih yang Mindsetnya berubah gitu. Jadi memang tekniknya beda-beda nih, Dokter Raisa. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. I see. Jadi ada gambarannya nih ya, lovely people ya. Kadang kan bingung nih, aduh suka udah gitu terus diapain gitu ya. Karena memang sebenarnya saya yakin
sebagai orang dewasa ya, banyak sekali nih pengalaman-pengalaman Mhm. dari masa kecil sampai dewasa yang berangkat dari trauma, tapi Mhm. terus kemudian mengambil keputusan yang salah. Yes. Nah, ini Benar. berkaitan sama yang sempat rame juga diperbincangkan Mhm. tentang child grooming yang Oh, ternyata iya. memang ada ya ternyata ini di sekitar kita gitu, Serem dan ya? baru baru terbuka sih Mhm, matanya gitu. mhm, Karena kita pikir ya ini hanya terjadi pada orang-orang yang punya masalah, mhm, ada memang dijahatin, memang ini kriminal gitu mhm, kan. mhm. Tapi ternyata banyak yang ternyata ini berangkat dari rasa cinta gitu. Iya, Ini kan mengerikan ya kalau dibilang ya. mengerikan, betul. Karena di underneath itu ternyata wah luar biasa damage-nya besar sekali. Mhm. Gimana sih Dokter Vivi sebenarnya melihat si istilah child grooming ini? Iya, sekarang kan kita memang lagi dibawa untuk lebih melek gitu ya Mhm, dengan fenomena ini, mmm, bahwa ternyata ada loh kekerasan, mhm, termasuk kekerasan seksual mmm, yang pendekatannya dengan halus banget, mmm, dengan manipulasi, mmm, dengan perhatian, kasih sayang, mmm. bisa dilakukan oleh orang terdekat bahkan, Nah itu. atau orang-orang yang dianggap nggak bakal mungkin menyakiti. Mmm, Jadi bisa, ya bisa orang-orang terdekat lah ya, iya keluarga, iya, atau seseorang yang dipercaya, dianggap jadi hero, mmm, atau bahkan orang-orang yang mungkin ada di dunia eh, pendidikan, mmm, atau di sekitar anak lah intinya. mmm, Dan ternyata ini adalah suatu tindakan manipulasi psikologis mhm, yang memang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. mmm. Nah kalau kita bicara anak di bawah umur tuh di bawah 18 tahun. Di bawah 18? Di bawah 18 Oke. tahun. Sehingga ya remaja, Iya, SMP, SMA, mungkin mmm, mereka juga ya secara fisik ya udah mmm, mulai tubuhnya udah seperti orang dewasa, tapi mmm, kan belum. iya, Nah, ketika ada orang dewasa mendekati, memberikan perhatian, kasih mmm, sayang, mmm, hadiah, surprise, tapi ternyata ada maksud lain. iya. Tujuannya untuk eksploitasi, seringkali memang secara seksual. Aduh, Nah, itu adalah suatu fenomena yang kita sebut child grooming. mmm, Dan itu bisa berdampak terhadap kesehatan mental korban ya sampai dewasa. iya pastilah ya. Mhm, Ini kan anak-anak yang masih dalam berproses ya, dalam tahap mhm, dia, tumbuh kembangnya, pola pikirnya ini kan belum matang gitu. iya, Berarti anak ini harus, apa ya, istilahnya merasa dekat gitu dengan si mhm, pelaku sampai membela mhm, bahkan gitu iya, kan ya. Dan, ini kan proses manipulasi, mhm, ya yang nggak sebentar kan harusnya itu terjadi iya, kan? betul, lama, pelan gitu Mhm. ya sehingga memang tidak disadari. Nah itu dia kuncinya, anak ini Iya, nggak sadar gitu nggak ya. sadar. Nah untuk tahu bahwa ini sedang terjadi seperti itu tuh Mhm. bagaimana ya, Dok? Kalau untuk si anak sih mungkin ya, Mmm, dia akan akhirnya merasakan rasa takut oh, dan panik, mmm, cemas gitu. mhm, Ketika memang tahap manipulasinya kan awalnya tadi yang masih dengan nice, manis perhatian, ya, manis, lama-lama kan ada paksaan, I see. ada ancaman. Oke, Nah, paling sering tuh misalnya akan ada testing boundaries, ngetes dulu. mmm, Coba gimana deh tuh? misalnya ya apa disentuh area tertentu, Mmm, suruh kirim foto tertentu, mmm, dites dulu nih. mmm, Kan saya sayang sama kamu, kalau kamu sayang sama saya juga, buktiin dong gitu. oh, Nah, ketika sudah ada alat untuk mengancam, misalnya ada foto tertentu, mmm, ada bukti tertentu, mmm, ya anak semakin ketakutan ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa bener, gitu. Dia kan akan harus ngikutin. mhm Nah, jadi mhm, mungkin si anak akan mulai ada rasa cemas, takut, susah tidur. mmm, Orang tua mungkin ngelihatnya, kenapa nih kok anak jadi pendiam, jadi berubah ya? prestasi menurun, nah, berubah, Mmm, ada rahasia-rahasiaan. Nah, mmm, itu harus jadi tanda peringatan buat mmm. orang tua. Tapi orang tua terus tindak lanjutnya gimana nih, Dok? Karena kan pasti nih anak nggak sadar kan Mhm, bahwa dia mhm, sedang di-grooming gitu kan. iya, Nah, orang tua juga mau mendekati kan sulit sebenarnya. mhm. Untuk tahu bagaimana? Untuk tahu itu memang orang tua juga perlu pakai pendekatan ya ke si Mhm, anak. heeh, Karena dia kan merasa si groomernya ini orang yang baik dan sayang iya kan, jadi dia belain iya, tadi ya. heeh, Sehingga orang tua perlu pendekatan ke anak, heeh, menyampaikan kekhawatirannya, mmm, dan kalau memang udah kelihatan ini tanda-tanda ke arah grooming, mhm. harus membatasi akses. Kalau
orang tuanya juga nggak sadar nih Dok. Yang Ya. terjadi yang kita banyak dengar kisahnya, orang tuanya sendiri juga merasa bahwa nggak ada masalah nih selama ini gitu. Iya, karena orang tuanya juga dimanipulasi juga kan I see. kadang-kadang. Oh gitu ya. Iya, orang tuanya juga suka dikasih hadiah atau ini anaknya biar saya yang anter, jemput. Jadi orang tua merasa terbantu dimudahkan nih. nih Iya, gitu ya. dimudahkan. I see. Nah, jadi memang yang dimanipulasi nggak hanya si anak, orang tuanya Iya. juga dimanipulasi. Mungkin dengan ya kalau misalnya dia ada masalah ekonomi, ya kan, ada kesulitan akademis, waktu gitu. Datanglah si sosok ini. Iya, makanya sering sosoknya hero ya. Hero, dia ceritanya menjadi hero, tapi sebenarnya dia adalah pelaku kekerasan. Jadi makanya banyak kisah gitu, banyak kasus yang datangnya sudah terlambat nih. Iya. Sudah kejadian nih gitu ya. Mm-mm. Ada nggak sih tips gitu atau trik dari Dokter Vivi gitu? Oke, sebelum terlambat nih, what to do? Selain Iya. tadi mencoba pendekatan ke anak ya. Pendekatan ke anak, tentunya untuk bisa membuat sadar, kita kan sekarang ini untungnya ya kita punya media edukasi informasi yang luas. Jadi mungkin orang baru menyadari, oh ini ternyata ada yang kayak begini. Karena banyak juga akhirnya setelah rame tentang topik ini, ada beberapa yang mulai, dok ini anak saya kemarin latihan karate sama pelatihnya, dia jadi mulai aware, nggak boleh berdua-berdua. Jadi memang edukasi itu penting untuk membuat sadar. Terus pencegahan lebih lanjut adalah menghindari hal-hal di luar batasan antara anak dengan misalnya apakah guru atau pelatih atau orang dewasa lain lah. Jadi nggak ada tuh istilahnya ruang untuk anak berdua gitu ya, berdua atau rahasia atau relasi di luar jam sekolah atau chat, teleponan di luar kewajaran. Nah, itu yang orang tua perlu aware biar nggak makin jauh terjadi yang tidak diinginkan itu iya, tadi hal ya. yang tidak diinginkan. Oke, berarti sebagai orang tua sekarang juga harus mengambil sikap ya dalam semua pertemanan gitu ya, dan ya memang harus ada batasan gitu harus ya. ada batasan ya. Dan memang akan lebih susah kalau orang tua memang dari dulu nggak deket sama anak. That's why kita untuk pencegahan memang harus luangin waktu sama anak, membuat anak merasa punya tempat cerita. Tempat ceritanya adalah orang tuanya gitu. Orang tuanya gitu. Karena ada tuh testimoni dari seorang child groomer, tapi ini di luar negeri gitu ya. Setelah dia keluar dari penjara, terus dia diinterview. Dan dia menyampaikan, dia memang ngincer anak-anak, tapi dia nggak ngincernya anak laki-laki nih, si child groomer ini ya. Jadi bahayanya bukan cuma yang punya anak perempuan ya. Punya anak laki-laki zaman sekarang juga kita harus jaga ya. Jadi dia mengincar satu anak yang tidak punya figur ayah. Yang ayahnya itu tidak hadir lah gitu ya. Kemudian anak yang sering sendirian, nggak punya teman. Kemudian anak yang tidak punya tempat bercerita. Itu jadi sasaran empuk untuk pelaku kekerasan. That's why kalau kita orang tua, ya ayah-ayah harus hadir ya di dunia kehidupan anak, jangan cuma ibunya aja ya. Ayah harus hadir. Kita kan sekarang ramai juga topik fatherless ya kan. Fatherless itu bukan berarti ayahnya maksudnya udah nggak ada, udah ada tapi tidak di sana, tidak hadir gitu ya. Secara emosional tidak hadir, emosional gitu tidak juga hadir, boleh, ya. Itu nggak boleh. Terus kemudian orang tua harus membiasakan diri mendengarkan cerita anak. Jangan dikit-dikit kita ngomelin. Ya. Baru mau cerita udah kamu sih. Akhirnya anak mau cerita nggak jadi. Jadi belajar mendengarkan, tidak menghakimi gitu. Sehingga mereka apapun akan merasa aman cerita sama orang tua. Oke. Untuk anak-anak yang sudah mengalami grooming ini kan pasti akan pengaruh sekali ke mentalnya ketika dewasa. Gitu. Banyak pendekatan untuk memperbaiki kondisi mentalnya lah gitu. Nah, yang biasanya terlihat pada orang dewasa gitu tuh apa sih dan apa yang harus mereka lakukan saat itu juga gitu? Untuk si anaknya? Untuk si anak yang sudah pernah mengalami. Yang sudah mengalami ya. Berarti kan orang dewasa perlu mendekati dan memberikan dia rasa aman. Bahwa dia bisa diterima apa adanya. Oh gitu. Iya. Karena seringkali anak juga merasa takut ya. Dianya merasa bersalah juga ya biasanya? Iya, merasa bersalah. Ya mungkin orang tua juga ada yang nyalahin, kamu sih gitu kan. Kenapa kamu begini-gini? Akhirnya anak semakin merasa sendiri ya. Jadi orang tua penting sekali untuk menerima
dan memberikan rasa aman pada anak. Kemudian bila memang diperlukan ya bawa anak berkonsultasi ya dengan profesional, ke psikolog atau ke psikiater kalau memang diperlukan, supaya dievaluasi dampaknya apa nih. Jangan kita nunggu udah dewasa nanti baru konsultasi gitu kan. Kita cegah dari masa kanak. Terus kemudian ya kita mulai mengembalikan lagi masa-masanya dia. Kalau dia di usia remaja, ya usia remaja apa sih yang mestinya dia lakukan gitu. Oh ya berteman, ada aktivitas, kegiatan yang layaknya anak remaja. Nah kita kembalikan ke fase itu gitu, supaya mereka nggak duluan dewasa sebelum waktunya ya. Nah, apa yang terjadi? Kebanyakan orang-orang yang istilahnya kalau di dunia entertain ya, mendewasakan anak sebelum waktunya gitu kan ya, karena adanya tanggung jawab pekerjaan di usia muda gitu ya. Betul. Apa yang akan terjadi pada psikisnya? Akan ada kematangan emosional yang tidak sempurna. Ibaratnya secara emosional immature jadinya. Jadi ketika dewasa dia seperti anak-anak? Iya, emosinya seperti anak-anak. Makanya orang dewasa banyak yang tantrum ya sekarang. Banyak yang, oh gitu ya? Kok dewasa tantrum ya gitu ya. Terus ya maksudnya tantrum tuh ya bisa yang marah-marah ya, yang histeris gitu kalau setiap kali ada emosi gitu. Sulit mengendalikan emosi, tidak bisa mengambil keputusan yang bijak. Itu kan kecerdasan emosional ya. Nah itu tuh dampaknya adalah seperti itu. Ke situ ya. Bahkan ke hubungan sosial juga pasti berubah sekali ya. Pasti berubah. Jadi memang jangan lupa nih perkembangan emosionalnya nggak hanya dewasa secara fisik, secara intelligence gitu ya, tapi secara emosional juga. Ada tipsnya nggak sih yang bisa dilakukan dari kecil gitu? Kalau anak-anak kan mungkin orang tuanya bingung ya mulai dari mana gitu. Ada guides nggak sih sebenarnya yang bisa dipelajari orang tua? Oh mungkin mulai dari membacakan buku untuk emotional intelligence kah atau gimana dok? Mungkin tipsnya adalah orang tua belajar dulu ngenalin emosi dirinya. Oh wow. Gitu ya. Gimana mau ngajarin kalau dia juga nggak tahu ya. Nggak bisa anaknya suruh, ya udah kamu aja gitu, mama mah udah rusak gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Aduh. Jadi PR-nya orang tua double, diri ya? sendiri dan untuk anak. Gitu. Tapi itu bisa simultan kan. Artinya dia mengenali perasaannya, kemudian mengajarkan anak juga bagaimana dia mengenali perasaan dan membicarakan perasaannya. Contoh simpel gini, misalnya anak lihat mamanya nangis. Mama sedih ya, misalnya anak kecil nih. Terus mamanya, enggak, mama nggak sedih. Itu aja udah manipulasi ya? Udah manipulasi. Akhirnya anak saat dewasa, dia akan terbiasa nutupin perasaannya. Astaga, sesimpel gitu kan nggak mau anaknya ikut sedih gitu nggak boleh dok? Perasaan itu valid. I see. Jadi misalnya kita yang abis nangis, kita bilang aja sama anak, iya nih mama habis sedih. Kan kita nggak harus kayak curhat apa masalah masalahnya apanya gitu kan. Iya mama sedih gitu. Makasih ya adek perhatian sama mama gitu. Terus misal dia bilang, aku ikut sedih kalau lihat mama sedih. Oh iya adik ikut sedih. Nggak apa-apa kita validasi perasaannya. Jangan kita adek jangan sedih ya. Nanti dia jadi bingung. Kan sedih itu natural munculnya. Gitu. Termasuk kalau misalnya dia marah, dia berantem sama kakak adik. Atau dia berantem sama teman di sekolah. Kita harus tanya. Tadi mama dengar katanya kamu berantem sama si ini di sekolah. Gimana kejadiannya? Nah dengerin. Terus emang tadi pas dia kayak gitu adik perasaannya apa? Ya aku marah, aku kesel. Nah jadi gak apa-apa divalidasi dulu. Oh marah. Tapi kalau misalnya marahnya terus mukul, terus jadi gimana? Jadi kita diajarin, tapi perasaannya harus divalidasi. Gitu. Jadi memang dari kecil memang harus diajarin untuk belajar ngenalin perasaan. Apalagi kalau laki-laki ya. Anak laki-laki nggak boleh cengeng ya dong, nggak boleh cengeng. Nanti besarnya jadi seperti apa tuh? Jadi kalau udah dewasa ya akan selalu tertutup gitu. Nanti kalau sama pasangan ya dia akan cenderung diem, punya masalah nggak cerita gitu ya. Tahu-tahu silent treatment gitu, menghindar. Itu salah satu. Iya, sering ya. Ntar istrinya bingung gitu kan, kenapa sih diam aja? Oke, untuk proses terapi healingnya nih, seringkali kan nggak bisa instan ya. Bahkan maju mundur. Apa sih yang mempengaruhi sebenarnya? Yang mempengaruhi itu karena
nggak nyaman untuk membuka luka. Yang pasti menyakitkan kan? Menyakitkan kan, bahas hal-hal yang dulu Iya. bikin sedih, yang traumatik, yang pengennya dilupain. Iya. Nah, ketika dalam proses terapi kan kadang itu harus di bring up isunya, harus diutarakan lagi. Nah, itu yang bikin kadang-kadang proses terapi itu maju mundur. Nggak selalu smooth gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita bilang dari awal, proses terapi itu udah pasti panjang, nggak bisa instan, dan memang perlu disampaikan di awal bahwa proses terapi ini akan membuat rasa nggak nyaman mungkin di awal. Iya, Karena ya. tadi ada mengungkap dulu trauma masa lalunya. Iya, pasti nggak enak kan, Nggak menyakitkan enak, ya. tapi ibaratnya kayak kita mau ngerawat luka. Iya. Ada luka nih, Luka di kulit nih ya. luka di kulit. Selama ini tuh dibiarin aja sampai membusuk gitu. Aduh, terus? Tapi kan tetap kecium ya, Iya. baunya, tetap ada sakit kalau disentuh gitu. Jadi kita sampaikan, ini kayak kita mau ngerawat luka kulit aja. Waktu dibersihin, perih, nggak enak. Tapi nanti lama-lama dia bisa nutup dengan Bisa sempurna, sembuh. bisa sembuh gitu. Jadi kita sampaikan proses itu. Proses healing itu perlu kesadaran diri sendiri untuk mau memulihkan diri. Jadi kalau misalnya terhambat dia, aduh nggak mau ini, this is painful gitu ya, mundur gitu ya. Emang nggak boleh, nggak apa-apa terusin aja dipaksain masuk, nggak boleh kayak gitu juga. Nggak boleh. Apa yang terjadi dok kalau dipaksakan? Nggak maju. Nggak maju, dia pasti resisten terus. Jadi kita sampaikan bahwa oke, it's okay. Kalau memang nggak nyaman atau nggak ingin bahas itu nggak apa-apa. Hal apa yang perlu kita bahas saat ini yang rasanya itu jadi something yang perlu dibantu untuk saat ini gitu. Oh gitu. Karena dengan dia merasa aman itulah dia akan jadinya terbuka dan mau maju. Tapi kalau misalnya dipaksa makin mundur ya. Nggak muncul rasa aman itu tadi untuk nggak ada sharing. rasa amannya. I see. Oke. Baik, ini sekarang kita mau lanjut ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Siap. Ini ada yang nanya, kalau ini netizen nih ya, Lovely People menyadari kalau ini ada nih anggota keluarga nih atau temen nih yang menunjukkan perilaku grooming ke anak mereka. Hah? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Kalau misalnya ada indikasi nih kayaknya, oh ini anak mengalami child grooming nih ya. Ya. Kayak yang pasti amankan dulu anak. Heeh. Amankan anak, jauhkan akses dari pelaku, Oke. kumpulkan bukti. Oh. Gitu. Karena kalau misalnya perlu ada tindak lanjut ke hal-hal yang lebih ke arah hukum misalnya, sudah punya bukti ya. Jadi nggak harus langsung konfrontasi, tapi bikin batasan akses dulu, itu yang paling penting. Pokoknya ya. Iya, amankan Kalau dulu. anaknya ini kan seringkali merasa aman justru kan sama si orang ini gitu, malah anaknya yang nggak mau dipisahin gitu tuh gimana? Memang ini agak tricky ya, karena orang tua perlu tegas, tapi tidak galak ibaratnya. Jadi tegas menyampaikan bahwa orang tua perlu lakukan ini demi anak, walaupun dia belum memahami saat itu. Ya mungkin dia akan marah sama orang tuanya karena dia dipisahkan dari si groomernya. Tapi ya orang tua perlu selamatkan anak, itu yang utama. Karena mereka belum bisa berpikir jernih ya, perkembangan otaknya masih dalam fase berkembang. Pertanyaan kedua, mengajarkan otoritas tubuh pada anak gitu ya, tanpa membuat mereka kehilangan rasa hormat pada orang yang lebih tua, itu penting dilakukan dan sebaiknya dari usia berapa? Sebetulnya kita mengajarkan batasan tubuh, otoritas tubuh, ya ini kan termasuk salah satunya kita sebut sex education juga. Sex education itu kan bukan mengajarkan hal-hal terkait ini ya, perilaku seksual ya, tapi artinya batasan-batasan. Pengenalan anggota tubuh dan batasan mana area yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang. Itu sedini mungkin, sejak anak bahkan dari balita gitu ya? Dia pun udah diajarin gitu kan, supaya dia tahu batasan tubuh dia, siapa saja yang boleh memegang area itu, dan bagaimana cara dia untuk menolak, untuk berkata tidak kalau ada orang yang ingin melanggar batasan. Itu juga diajarin, gitu. Bisa dengan role play, dengan dicontohin. Gitu. Sehingga anak akan berani ya untuk membuat batasan kalau ada orang yang akan melanggar batas itu. Remaja gitu ya.
Di masa-masa itu kan mereka lagi jatuh cintanya nih. Nah, gimana dong ngasih tahu anak jatuh cintanya ini itu batasannya seperti ini loh gitu. Dan kadang kan anak ngerasa ya nggak apa-apa, toh orang ini akan bertanggung jawab. Nah, ada nggak sih tips dan triknya untuk ngasih tahu anak nih gimana ya? Batasan ini harus loh kamu tepati gitu. Kita perlu sampaikan ke dia bahwa perasaan jatuh cinta itu adalah perasaan yang wajar. Boleh dia Nggak apa-apa rasakan, nggak diomongin apa-apa. gitu ya? Nggak apa-apa dong kita naksir, kita seneng sama yang ganteng, yang cakep Tapi kan kalau orang misalnya. tua kayak jangan naksir dulu ya, kamu nggak boleh dulu ya suka sama orang ya gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa diomongin Nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita ajarkan yang nggak boleh apa sih gitu. Nggak boleh, misalnya nggak boleh pacarannya tuh kayak gimana. Itu benar-benar diomongin, karena orang tua kan sungkan ya ngomongnya. Sungkan. Karena gini, konsep pacaran orang tua sama konsep pacaran anak SMP, SMA mungkin beda gitu Jadi kan. sih. Iya kan? Kita Iya. udah nggak boleh pacaran ya. Padahal mungkin bagi dia misalnya kirim WA gitu ya, atau sekedar kirim stiker-stiker misalnya kayak gitu. Jadi kita perlu jelaskan dengan clear do's and don'ts-nya apa gitu. Dan sebetulnya kalau anak mulai ya ada rasa jatuh cinta atau rasa suka, sebaiknya ya sepantaran ya. Karena kalau child groomer kan sama orang Pasti dewasa. Nah, itu bahaya Iya. gitu. Oh gitu. Kadang orang tua kan juga tidak bisa selalu hadir nih dok. Kadang ya kita udah percayalah anak kita udah gede gitu lah ya. Apalagi kalau dia biasanya anak paling besar, punya adik-adik, dianggap kan dia sudah dewasa nih gitu ya. Jadi nggak semua hal yang dia lakukan di luar sana itu kita tanyain, kita jadi satpam terus gitu kan. Caranya supaya kita jadi orang tua itu sebenarnya bisa ngasih kebebasan seperti itu, tapi anak itu juga bisa timbal balik gitu, bertanggung jawab dengan yang kepercayaan itu gitu. Ada caranya nggak sih dok? Kadang kita bisa menggunakan momen-momen ketika ada berita tertentu untuk berdiskusi. Bener juga. Kak, mama lihat deh di berita, ternyata ada loh yang gini. Padahal itu seusia kakak loh, seusia SMA gitu. Nah, pernah nggak sih kejadian juga mungkin di pertemanan, di sekolah kakak ada yang kayak gitu. Jadi kita pancing dengan topik-topik yang mungkin memang lagi hangat. Nanti bisa jadi dia nggak langsung cerita dirinya, dia bilang, iya tuh mah temanku ada tuh dia dideketin sama cowok gini-gini. Nah, itu udah membuka peluang kita, pintu masuk ya, untuk membahas ke arah situ, baru nanti kita tanamkan value. Nah, kalau mama sih berharap nih kakak kalau bergaul, nah kita jelasin tuh do's and don'ts-nya. Terus batasannya sampai kapan dong waktu yang tepat dinilai ini sudah butuh nih bantuan profesional? Kalau memang sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Misalnya perubahan pola tidur, perubahan pola makan, aktivitas, kalau anak ya aktivitas sekolah, prestasi menurun, nah interaksi sosial, tadinya dia happy, ceria, sering bergaul sama teman, sekarang jadi murung, nah itu konsultasi deh, jangan tunggu lama-lama. Oke, wah keren banget. Thank you so much Dr. Vivi, ini membuka pikiran sekali ya gitu ya, dan makin semangat untuk makin deket, makin bonding sama anak-anak ya. Thank you so much so people. Memang tentu banyak sekali pengalaman hidup ya, yang mungkin ketika dulu kita pernah ada salah dalam mengambil keputusan, salah jalan, akhirnya timbul luka dan lain sebagainya. Tapi memang tentu kita sebagai orang dewasa, kita tetap harus menjaga sekitar kita, terutama anak-anak nih ya, agar terhindar dari child grooming ini gitu ya. Dan juga mungkin memperbaiki pola parenting dengan lebih baik lagi, dengan bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Terima kasih banyak Dr. Vivi informasinya. Thank you so much insight-nya untuk kita semua. Tetap semangat. Thank you, love people.